kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan membacakan Mazmur 91. Shalom teman-teman sekolah minggu. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedu akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih. Terima kasih adik-adik sudah membaca Mazmur 91. Sekarang kita akan bacakan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, akan melebihi yang terjadi di Aju Sasri. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Nah, terima kasih adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kau telah memberikan kami berkat-Mu, Kau memberikan kami kasih-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan tutup bungkus, Tuhan sertai adik-adik semua yang ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita nyanyikan satu pujian, Bapa Engkau baik. Kepadaku
ulang dari awal. Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta kau, Bapa, ku cinta kau. Bapa, ku cinta kau. Bapa, ku cinta kau. Mari adik-adik kita sembah Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau baik, Yesus baik. Kau baik. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar adik-adik ingin memuji-Mu, ingin bersorak-sorai demi nama-Mu. Terima kasih Bapa, sertai setiap adik-adik yang ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay. Shalom adik-adik. Gimana nih? Kira-kira semangat nggak untuk memuji Tuhan? Semangat dong. Semangat dong pastinya ya. Percaya nggak sih kalau Tuhan kita itu ada di mana aja? Kita mau daki gunung, kita mau melewati lembah, mau melewati gunung sekalipun kita menyelam, Tuhan itu selalu ada. Benar nggak sih Kak? Amin. Yes, ayo kita menyanyi kudaki-daki. Ikutin gerakan kakak ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Ku selam, 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 selam laut yang dalam. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi lebih semangat ya, kudaki-daki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Ku selam, 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 selam laut yang dalam. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau
dukaku. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesus. Di suka kau ada, Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesus. sekali lagi di duka pun kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Karena engkaulah, Karena engkaulah Yesusku. Karena engkaulah Yesusku. beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ya, amin. Haleluya. Masih semangat gak adik-adik? Masih dong. Kita mau jalan bersama dengan Tuhan Yesus, amin. Amin. Yuk jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey, hey. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya Setiap hari. Hey. Jalan serta Yesus, serta Yesus Sekali lagi selamanya. katakan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hey. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Sekarang waktunya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tuntun setiap adik-adik yang hari ini mendengarkan firman Tuhan dan bisa menjadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Kembali lagi bersama kita Kak Joy dan Kak Kak Christian. Christian. Nah, kali ini kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Betul. Kira-kira kita mau dengar firman Tuhan tentang apa ya Kak Nah Christian? adik-adik, kita akan mendengar cerita tentang satu orang yang luar biasa adik-adik. Orangnya terkenal nggak, Kak? Terkenal dong. Wah. Jadi pakai Tuhan untuk membelah laut Teberau. Siapa Kak Joy namanya Kak Joy? Kalau orang yang membelah laut kayaknya pasti Musa ya Kak? Betul banget Kak Joy. Wah, Musa adik-adik ternyata. Nah, kita akan mendengarkan cerita tentang perjalanan Musa di Gunung Sinai adik-adik. Keren banget kan pasti ceritanya. Yuk sama-sama kita dengerin dari Kak Christian. Oke, let's go. Jadi adik-adik, ceritanya kita ambil dari Keluaran 19, Keluaran 20 dan Keluaran 32. Ingat ya adik-adik, 19, 20 dan 32. Oke, langsung aja ke ceritanya adik-adik. Di waktu itu, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka tiba di padang gurun Sinai. Dan waktu mereka sampai, Musa datang kepada Tuhan. Dan waktu itu Tuhan bilang sama Musa begini adik-adik, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Nah menjelang hari ketiga mereka harus siap-siap. Kenapa ya Kak Jim mereka harus siap-siap?
Kenapa Kak Christian? Jawabannya gini adik-adik, karena pada hari itu Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa Israel. Wah, keren banget. Nah, Tuhan suruh kepada Musa supaya pasang batas-batas atau kayak pagar-pagar gitu. Adik-adik tahu pagar kan? Tahu dong pasti Semuanya ada dong. pagarnya kan? Nah, Tuhan suruh Musa pasang pagar-pagar itu supaya bangsa Israel mereka nggak naik ke Gunung Sinai karena Gunung Sinai itu kudus loh Kak Joy. Kudus ya adik-adik. Itu gunungnya Tuhan Kak Joy. Lalu Musa membawa bangsa Israel keluar dari perkemahan dan berdiri di kaki Gunung Sinai atau di bawah Gunung Sinai adik-adik. Nah, selama mereka berdiri di bawah Gunung Sinai itu ditutupi oleh asap yang tebal adik-adik. Adik-adik pernah lihat asap kan? Pasti pernah kan? dong. Nah, kalau adik-adik lihat asap, bayangin adik-adik, ada sebuah gunung yang sangat besar ditutupi oleh asap. Pasti gelap ya Kak Joy ya. Pasti asapnya juga pasti tebal banget ya Kak Christian ya. Betul. Nah, kenapa bisa ditutupi oleh asap? Karena Tuhan turun di atas Gunung Sinai dalam bentuk api adik-adik. Wow. Nah, lalu gunung itu pun berbunyi gemuruh Kak Christian, kayak gunung mau meledak Kak. Wah, Gitu. serem juga Kak Joy. Wah, dahsyat ya Tuhan Kak Christian. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan naik ke Gunung Sinai adik-adik. Kenapa mereka nggak boleh naik ke Gunung Sinai Kak Christian? Pasti karena gunung itu kudus kan Kak Karena Joy. gunung itu kudus, Itu gunungnya Tuhan. supaya bangsa Israel tidak binasa. Makanya tadi dibatas-batasin ya Kak Betul Christian banget, ya. Kak Joy. Nah, lalu Tuhan juga berbicara kepada Musa, turunlah, kemudian saat engkau naik, bawalah Harun bersamamu, gitu adik-adik. Kemudian adik-adik, seluruh bangsa itu melihat guruh mengguntur. Guruh itu kayak petir ya Kak Joy ya. Iya. Guruh itu petir. Keluar. Nah kayak gitu adik-adik, banyak petir, banyak kilat. Dan waktu itu sangkakala berbunyi dan gunungnya berasap. Bayangin adik-adik kayak gunung meletus ya Kak Kayak Joy ya. gunung meletus, adik-adik pasti pernah lihat gunung meletus kan? Wah, Nah. pasti serem banget. Waktu itu bangsa itu takut adik-adik. Mereka gemeter. Mereka mundur-mundur, mereka berdiri jauh-jauh. Mereka bilang sama Musa, Musa, kamu aja yang bicara sama kami. Nanti kami dengarkan. Jangan Tuhan yang ngomong, nanti kami mati. Gitu kata bangsa Israel adik-adik. Tapi Musa bilang sama bangsa Israel, jangan takut. Karena Allah telah datang untuk maksud mencoba kamu. Dan supaya kamu takut akan Tuhan. Dan kamu jangan berbuat dosa. Nah adik-adik, bangsa Israel makin mundur, mereka berdiri jauh-jauh. Dan akhirnya setelah Musa ngomong kayak gitu, Musa kembali lagi ke Tuhan. Gitu aja. Dan di waktu di puncak gunung adik-adik, Tuhan menulis 10 perintah yang harus diikuti oleh seluruh bangsa Israel. Dan dia juga mengajar Musa supaya Musa bisa memimpin bangsa Israel adik-adik. Dan jika mereka mematuhi peraturan yang sudah Tuhan tetapkan itu, berkat dan perlindungan Tuhan akan menyertai bangsa Israel. Tapi jika melanggarnya, Kak Christian pasti tahu kan akibatnya apa? Pasti hukumannya. Pasti ada hukuman Tuhan yang akan menimpa Betul mereka banget. adik-adik. Nah adik-adik, waktu itu Musa ngobrolnya lama sama Tuhan. Musa ngomongnya lama sama Tuhan. Saking lamanya, orang Israel yang di bawah gunung itu sampai mereka bertanya-tanya, apa Musa kembali? Apa Musa akan turun lagi? Udah ragu ya Kak? Dan mereka nggak sabaran tuh. Akhirnya karena mereka nggak sabar, orang-orang Israel ini minta supaya dibuat atau ada Tuhan yang baru gitu adik-adik. Dan itu sebenarnya hal yang jahat di mata Tuhan, itu nggak boleh adik-adik. Nah, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa itu lama banget di atas gunung, maka mereka berkumpul. Mereka menemui Harun. Siapa Harun Kak Joy? Saudaranya Musa. Nah mereka berkerumun tuh datengin Harun. Dan mereka bertanya, mereka bilang gini, buatin kami Allah yang baru yang akan memimpin kami. Dan akhirnya Harun minta mereka buat ngumpulin anting emas, gelang emas. Buat apa tuh Kak Joy? Mau bikin lembu ya Kak? Betul, mereka mau bikin patung seperti kerbau adik-adik. Kalau adik-adik tahu kerbau, Pasti tahu ya? Pasti tahu dong. Pasti pernah lihat dong. pasti tahu dong. Nah, mereka bikin patung kerbau itu, mereka bikin patung lembu itu. Dan setelah itu
Mereka bersorak-sorai, mereka joget-joget, mereka menari-nari adik-adik. Dan Tuhan bilang gini ke Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin itu telah rusak lakunya. Tuhan marah sama bangsa Israel adik-adik karena mereka bikin patung yang mereka sembah. Padahal harusnya kita menyembah Tuhan, ya kan Kak Joy? Iya benar. Dan mereka menyimpang dari jalannya Tuhan. Kayak gitu adik-adik. Dan ketika Musa turun gunung, dia mendengar perayaan dan sorak-sorai dari bangsa Israel, dia marah adik-adik. Dia melemparkan 2 loh batu itu ke tanah, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Lalu kata Musa, bagaimana orang-orang ini bisa begitu tidak berterima kasih? Mereka sangat cepat melupakan Tuhan yang membebaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan akhirnya adik-adik, Musa pergi dan Musa berdiri di antara orang-orang itu dan Musa bilang gini adik-adik, barang siapa di pihak Tuhan, ayo berdiri sama aku. Dan akhirnya semua anak Lewi berdiri di dekat Musa. Kemudian Musa bilang gini, untuk ambil pedang dan membunuh orang-orang itu yang tadi udah jahat sama Tuhan. Dan penyembahan yang mereka lakukan itu jahat, benar-benar jahat di mata Tuhan adik-adik. Itu nggak boleh ya kan Kak Jo ya? Nggak boleh, kita nggak boleh menyembah selain tuh Betul. Tuhan. Apalagi menyembah patung ya adik-adik ya. Betul. Nggak boleh. Dan setelah itu adik-adik, Tuhan juga mengirimkan tulah buat orang-orang Israel yang udah jahat tadi. Dan meskipun Tuhan harus menghukum ketidaktaatan mereka, Tuhan tetap pimpin bangsa Israel untuk sampai ke tanah perjanjian. Kayak gitu adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita kali ini kakak mau kita belajar bahwa kita harus memiliki sikap yang takut akan Tuhan. Dan kita harus belajar untuk menghormati Tuhan Yesus. Bener banget. Oke adik-adik, kita tutup dengan doa. Sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini Tuhan. Berkatilah kami Tuhan Yesus agar kami selalu senantiasa mendengarkan Engkau Tuhan, selalu takut akan Engkau Tuhan Yesus, kami selalu turut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Woo!